ketakutan atau kemarahan tapi lintas budaya gitu. Ada kamu harus mengekspresikan dalam bahasa Korea, dalam bahasa Inggris. Itu seperti apa sih? Mungkin punya metode khusus atau bagaimana? Caranya gitu buat kamu sendiri gitu. Kalau aku lebih benernya aku minta bimbingan dari Kim Bieber sendiri perkataannya itu seperti apa supaya aku bisa masukin energi yang aku punya, perasaan yang aku punya. Jadi kalau metode itu nggak ada, aku jujur aja, aku benar-benar main, benar-benar pakai feeling, benar-benar jujur apa yang aku rasain saat itu yang aku keluarkan. Tapi yang PR-nya tuh yang harus tahu perkataannya itu. Jadi aku minta tolong sama Kim Bieber sendiri yang selalu ada di set buat ngebantu. Dan puji Tuhan aku bisa melewati itu semua dan aku bisa mendialogkan kata per kata bahasa Korea itu sendiri dengan baik gitu. Kalau bahasa Inggris aku bisa bahasa Inggrisnya, bukan masalah buat aku. Yang jadi masalah adalah logatnya. Itu British accent buat aku. Ya ampun, bapakku memang dari Inggris tapi buat aku tetap berat. Bapak aku jarang pakai logat Inggris, dia lebih suka pakai bahasa Indonesia dengan logat bule. Itu jadi ya PR-nya aku di situ sih. Saya sendiri waktu dapat project ini tuh excited banget karena ini juga project pertama kali yang Saski ada dialog berbahasa Inggris sama Dr. Park, dimana itu seru banget karena emang kebetulan juga papanya Saski dari Inggris, jadi Saski bisa berbahasa Inggris dan itu adalah salah satu impian lah untuk acting dengan bahasa Inggris. Cuman untuk bahasa Korea ada senangnya, ada pressure-nya juga. Senangnya adalah karena dari dulu Saski ngefans banget sama budayanya, sama industri Korea juga. Cuman mungkin pressure-nya adalah ngebawa bahasa orang. Karena ya Saski juga walaupun Saski sering dengar lagu K-pop atau nonton K-drama, paling yang Saski coba cuma annyeong dan lain-lain, atau mungkin lebih gampang didengar lah, cuman untuk mengucapkannya itu masih susah. Tapi alhamdulillah sangat amat dibantu sama Kak Geba sih, Kak, jujur, karena benar kata Kak Cinta, kita itu pas acting kita harus tahu arti kata perkataannya kan, dan gak boleh salah apalagi ngebawa bahasa orang lain. Jadi aku sangat amat dimentor oleh Kak Geba. Aku benar kayak misalnya cut gitu, bener nggak bahasa Koreanya, aku gituin terus-terusan, dan dia selalu ada di situ untuk mengkonfirmasi dan membetulkan. Jadi terima kasih banyak Kak Geba. Debut film pertama, tanggung jawabnya banyak banget. Apresiasi yang sangat besar untuk Kak Geba. Kak Geba keren sekali. Kak Cinta, mungkin dirimu sendiri untuk apakah ini baru pertama kali untuk bahasa Koreanya sendiri, dan berapa lama sih untuk belajar? Karena kan ini bisa dibilang agak sulit nih ya, ada bahasa Inggrisnya juga, ada bahasa Koreanya. Untuk Koreanya sendiri prosesnya berapa lama untuk belajarnya sendiri? Ini buat aku pertama kali juga bahasa Korea, di syutingin film ini pertama kali, dan kita punya waktu itu nggak terlalu lama sebenarnya. Dan aku benar-benar belajar di rumah pun dari dasarnya, dari Hangul dasarnya aku belajar juga. Tetapi setiap kali ketemu Kak Geba, aku tanya terus, ini gimana ini? Pokoknya setiap kali ketemu pasti aku tanya terus, karena itu nggak bisa jadi buat kalau misalnya kita acting tentang bahasa orang ini, kita nggak bisa sekali belajar pas ketemu doang. Di rumah pun aku juga belajar, sampai tidur pun aku tetap pelajarin, bangun pagi pun aku masih kayak sebelum ketemu mereka nanti, ya nggak boleh juga langsung kosong banget kan. Jadi aku benar-benar belajar ini terus, beban banget buat aku memang, tapi aku tahu hasilnya pasti bagus karena segigi itu aku mencoba untuk belajar bahasa Korea. Ya walaupun itu bukan bahasa sehari-hari aku, kalau ada salah-salah sedikit minta maaf, tapi so far aku lumayan pede sih sama hasilnya. Thank you. Yang Berarti dipraktekkan juga ya, maksudnya dalam arti waktu saat syuting dipraktekkan langsung komunikasi ya? harus Kalau boleh tahu nggak sih syuting di Koreanya berapa lama? Kita syuting di Korea ya kurang lebih 2 minggu. Ya, di Busan. Terus kan tadi kan bilang ada persiapan khusus kan, sehari itu harus latihan untuk kesurupan. Mungkin persiapannya bisa diceritain. Jadi kita itu proses readingnya kurang lebih 2 mingguan juga, dan aku jujur sangat berterima kasih sama acting coach aku, Om Dadang sangat ngebantu. Jadi kalau kesurupan kan susah ya Kak, apalagi mungkin Saski itu orangnya lumayan nggak luas gitu gerakan badannya, cuman tiba-tiba harus gerakan aneh, muka aneh, ekspresi menyeramkan gitu. Jadi sama Om Dadang dilatih biasanya selama 2 minggu itu kita reading nih, misalnya dari jam 8 sampai jam
4 sore, 5 sore. Dari jam 6 sore sampai jam 8 biasanya aku sama Om Dadan kita coba-coba latihan scene-nya mana yang lebih cocok untuk digunakan, apakah nangis-nangis teriak-teriak, apakah nangis-nangis kayak gini. Jadi kayak banyak trial and error-nya. Opa, kalau untuk Opa sendiri apa sih yang menjadi minat nih diikut di film ini, karena kan film di Indonesia banyak ya. Kenapa harus memilih satu film ini yang mungkin yang membuat kamu tertarik tuh apa sih gitu? Sebenarnya tahun 2023 aku balik lagi ke Indonesia, for good balik lagi, dan aku sebenarnya nungguin kesempatan aja. Dan ternyata Hot Pictures notice aku dan pas casting udah tepat, so aku dengan senang hati ambil role ini. Mungkin gitu. Ya. Kan ini cerita tentang arwah gentayangan gitu. Kalau di Indonesia kan itu udah biasa gitu. Itu cerita orang yang luar biasa. Kalau di Korea sendiri kan memang ada nggak sih cerita tentang orang arwah gentayangan gitu? Ada. Tapi mungkin nggak sesering Indonesia kali ya. Atau mungkin karena aku lebih tahu Indonesia. Dan tapi dari yang aku tahu tentang Korea pun tidak terlalu banyak kesurupannya. Ya mungkin karena ini kan kita bisa bilang Indonesia lebih cenderung percaya dalam hal-hal mistis gitu kan ya. Kalau mungkin di Barat ataupun di Korea pun kalau kita jelasin tentang ini, ya masa emang ada kayak gitu kan ya. Ya, tapi kalau di Indonesia karena banyak orang sudah pernah lihat dan juga percaya dalam hal-hal itu, ini jadinya mungkin bisa dibilang lebih sering kali ya dialaminya. Terus cinta saya tadi ngeliat di adegan jadi ada adik kamu saja gitu. Iya, ada adik aku William. Gimana sih bisa akhirnya syuting di film ini kamu aja Oh enggak, memang kebetulan kita kan butuh teman buat jadi teman aku, dan itu juga main sama aku juga kan selalu jadi teman spesial. Itu juga salah satu ada rahasia misterius yang dia punya di pertemanan kita punya rahasia di antara aku, William dan juga Tito. Itu sebenarnya William juga untuk bahasa itu masih awal-awal aja karena nggak familiar, nggak pernah dapet dari sekolah, dan itu dia juga di casting bareng gitu. Jadi bukan kayak aku ajak dia gitu. Karena kan syuting-syuting kayak gini nggak bisa ajak-ajakan, bisa menyodorkan ya ini mau kalau mau pakai ini nih, tetap di casting juga, tetap dilihat mainnya seperti apa, baru diikutin. Seru banget syuting sama dia. Seru banget. Aku sering banget syuting sama Junior, ini sering sih. Dekat cast lain aku kebantu banget karena kalau misalnya kalau pas di rumah sih aku lebih ke egois ya, nggak mengajak dia ngobrol karena aku lagi belajar bahasa Korea itu masih agak PR tahan gitu loh, karena masih jadi aku paling ngobrol sama dia sekedar ya, ntar kita adegan ini habis itu Will aku bukan dulu ya, aku belajar dulu bahasa Korea ini berat banget itu lama, masih diketawa dia juga ikut belajar aku jadinya ya walaupun dia juga belajar sama kali pun dan walaupun aku emang udah sangat excited juga, tapi lebih kebantu lagi. Apa sih pengalaman yang paling mengesankan gitu, dan apa yang paling ada nggak yang kayak trauma mungkin misalnya ada Ada kendala ya, ya tantangan ada, which is acting. trauma syuting buat Dan aku khawatir aja makanan pengen kasih lihat seperti misalkan ekspresi jatuh cinta banget nih, tapi apa kedapet atau enggak itu aku khawatir. Iya, tapi ternyata lumayan dapat, so I'm very satisfied. Pokoknya di sana ini kayak Tapi panas. masih ada bagian-bagian di mana aku ngerasa kayak wah kayaknya Iya, begini tuh harusnya bisa pas lebih kita lagi syuting nih di sana ditekenin musimnya tuh udah masuk ekspresinya. musim panas. So, Dan di masa depan aku pengen yang aku lebih dengar jago. dan aku baca-baca konser Korea kalau udah musim panas, panasnya tuh bisa lebih panas daripada Indonesia. Cuman alhamdulillahnya mungkin kita diringankan sekali. Waktu kita syuting di sana malah kita kedinginan ya. Aku kedinginan banget, aku pakai jaket terus. Kita pikirin panas, jadi kita nggak ada persiapan buat bawa baju tebel, ternyata dingin, jadi kayak iya.